Hai, ketemu lagi bareng Bu Vivi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai perubahan sosial karena materi perubahan sosial pada kelas 12 semester 1 ini cukup banyak. Jadi teman-teman harus menyiapkan energi dan konsentrasinya dalam memahami materi perubahan sosial ini. Nah, setelah sebelumnya kita membahas mengenai pengertian perubahan sosial, kita juga membahas mengenai faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat daripada perubahan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial salah satunya. Secara tipologi, bentuk-bentuk perubahan sosial ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah proses sosial. Proses sosial ini artinya terjadinya hubungan timbal balik antara segi kehidupan di masyarakat. Misalnya, terjadi hubungan timbal balik antara proses hukum dan proses adat, atau terjadi hubungan timbal balik antara proses keagamaan dengan proses kebudayaan dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah proses sosial di masyarakat. Untuk memudahkan kalian, Bu Vivi akan memberikan contoh. Misalnya seperti ini. Kalian tentu pernah mendengarkan tradisi tahlilan yang terjadi pada sekelompok masyarakat. Tradisi tahlilan ini tidak serta-merta dilakukan oleh seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Untuk itu, tradisi tahlilan ini menjadi tradisi atau kebudayaan daerah tertentu. Tradisi tahlilan ini memiliki hubungan antara kebudayaan dengan keagamaan di Indonesia. Yang kedua adalah segmentasi. Segmentasi ini berarti suatu pembagian dalam struktur sosial di masyarakat. Misalnya, segmentasi yang terjadi pada mata pencaharian, seperti mata pencaharian nelayan, mata pencaharian petani, beternak, berkebun, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perubahan struktural. Perubahan struktural ini memang sebuah perubahan yang terjadi pada susunan atau unsur-unsur di dalam masyarakat, seperti yang terjadi pada unsur-unsur lembaga sosial, atau yang terjadi pada kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan masyarakat yang lain. Sebagai contoh, perubahan pada lembaga KPK misalnya. Sebelum terjadinya perubahan Undang-Undang KPK, KPK ini kan adalah sebuah lembaga independen. Namun, seiring berjalannya waktu, karena terjadinya perubahan pada Undang-Undang KPK, maka lembaga KPK ini berubah menjadi sebuah lembaga pemerintahan di bawah naungan pemerintah. Artinya, setiap pegawainya adalah ASN atau aparatur sipil negara. Itu artinya perubahan yang terjadi pada lembaga KPK dapat disebut juga sebagai perubahan struktural. Yang keempat adalah perubahan-perubahan pada struktur kelompok. Pada perubahan ini memang terjadi perubahan dalam struktur kelompok sosial di masyarakat. Contohnya, perubahan yang terjadi pada organisasi sosial. Misalnya, perubahan susunan kepengurusan yang terjadi pada organisasi Muhammadiyah, atau perubahan susunan kepengurusan yang terjadi pada organisasi Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam perubahan-perubahan pada struktur sosial. Hal itu termasuk ke dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur kelompok. Selain daripada bentuk-bentuk perubahan sosial yang perlu kalian pahami, ternyata perubahan sosial ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang loh. Yang pertama adalah sudut pandang waktu berlangsungnya. Yang kedua adalah sudut pandang ruang lingkup atau unsur-unsur yang berubah, dan yang ketiga adalah sudut pandang daripada agen perubahan atau agent of change. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan sosial dari sudut pandang waktu berlangsungnya. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, evolusi dan revolusi. Seperti yang kalian ketahui, evolusi adalah perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat dalam waktu yang cukup lama dan tanpa adanya kehendak dari masyarakat. Artinya, perubahan evolusi ini adalah perubahan yang terjadi sangat lama, sangat lambat. Oleh karenanya, saking lambatnya perubahan yang terjadi, masyarakat tidak menghendaki perubahan tersebut. Perubahan evolusi ini juga terdapat 3 teori. Yang pertama adalah Unilinear Theories of Evolution, yang artinya manusia dan masyarakat itu mengalami perubahan berdasarkan tahapan-tahapannya, dimulai dari tahapan yang sederhana sampai kepada tahapan yang lebih kompleks. Itu menurut Unilinear Theories of Evolution. Kalian dapat melihat manusia purba sebagai contoh. Manusia purba yang terjadi hingga kemudian munculnya manusia modern seperti sekarang ini adalah sebuah bentuk Unilinear Theories of Evolution. Dalam hal tersebut terjadinya suatu perubahan yang lambat dari struktur dan perkembangan manusia.
Yang kedua adalah Universal Theory of Evolution. Kebalikan daripada teori yang pertama, teori yang kedua ini beranggapan bahwa manusia dan masyarakat itu tidak berubah melalui tahapan-tahapan perkembangan. Menurut teori ini, manusia tidak memerlukan tahapan-tahapan tersebut. Perubahan yang terjadi antara manusia dan masyarakat ya terjadi seperti begitulah adanya, terjadi sedemikian apa adanya dan tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan tahapan-tahapan apapun. Artinya, teori universal ini mengatakan bahwa ya perubahan itu terjadi dengan sendirinya, tanpa ada dorongan maupun tanpa melalui tahapan-tahapan apapun. Yang ketiga adalah Mufti-Line Theories of Evolution. Berdasarkan teori yang ketiga ini, mengatakan bahwa perubahan itu dapat terjadi apabila melalui penelitian-penelitian tertentu. Sepertinya teori yang ketiga ini digunakan sampai hari ini ya, karena pada setiap penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, nyatanya memang mampu memberikan dampak perubahan yang terjadi pada masyarakat. Yang kedua adalah revolusi. Berbanding terbalik dengan evolusi, revolusi ini adalah suatu perubahan yang terjadi dengan sangat cepat. Saking cepatnya, maka tidak ada kehendak ataupun perencanaan dari masyarakat terhadap perubahan revolusi ini. Namun, ternyata untuk melakukan sebuah perubahan secara revolusi atau perubahan secara cepat ini memiliki syarat-syarat. Yang pertama adalah harus adanya keinginan untuk melakukan perubahan serta adanya ketidakpuasan daripada masyarakat. Ketidakpuasan tersebut mendorong masyarakat untuk menciptakan sebuah perbaikan. Yang kedua, adanya sosok pemimpin atau adanya orang yang dianggap mampu dijadikan seorang pemimpin. Yang ketiga, pemimpin tersebut harus mampu menegaskan keinginan daripada masyarakat. Yang keempat, adanya tujuan bersama. Dan yang kelima, adanya momentum untuk melakukan sebuah revolusi. Jadi, gimana ya? Bu Vivi kasih contoh deh supaya kalian dapat tergambarkan dengan jelas. Mari kita contohkan demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada tahun 98. Pada tahun 98, mahasiswa dan masyarakat memiliki ketidakpuasan yang sama. Ketidakpuasan dan kekecewaan tersebut bersumber pada satu kekecewaan yang sama, yaitu kekecewaan pada pemerintah Orde Baru atau kekecewaan pada Presiden Soeharto. Karena adanya ketidakpuasan yang sama, karena adanya kekecewaan yang sama, makanya mahasiswa dan masyarakat menggalang sebuah kekuatan untuk menciptakan sebuah demonstrasi. Demonstrasi tersebut dapat dilakukan dan dapat terjadi apabila ada tujuan yang sama dong. Ada tujuan bersama yang menginginkan sebuah perbaikan atau perubahan terjadi pada sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, terjadilah sebuah momentum revolusi pada bulan Mei 1998. Perubahan yang kedua adalah perubahan yang dapat dilihat dari sudut pandang agen perubahan. Agen perubahan adalah kita aktor agen perubahan, mahasiswa, pelajar, masyarakat yang memang memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu perbaikan-perbaikan di masyarakat. Berdasarkan sudut pandang agen perubahan dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Tentu saja, perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang sifatnya dikehendaki. Perubahan yang sifatnya memang direncanakan, diciptakan. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan adalah sebuah perubahan yang memang tidak diinginkan, perubahan yang tanpa kita sadari. Sehingga perubahan yang tidak direncanakan ini sulit untuk ditebak kapan terjadinya. Yang ketiga adalah perubahan yang dapat dilihat dari sudut pandang ruang lingkup atau unsur-unsur yang berubah. Ada dua juga, yang pertama adalah perubahan yang berpengaruh besar, seperti contohnya perubahan yang terjadi pada 98, dan yang kedua adalah perubahan yang berpengaruh kecil. Perubahan yang berpengaruh kecil ini memang tidak memiliki suatu dampak-dampak yang berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan mode fashion misalnya, perubahan pada mode kebaya atau perubahan pada mode fashion tertentu misalnya, perubahan yang terjadi pada jeans yang dulunya baggy yang sekarang marak adalah jeans cut bray misalnya. Itu adalah perubahan-perubahan yang tidak banyak berarti bagi masyarakat. Oke, rasanya cukup sekian aja deh kayaknya yang dapat disampaikan. Jangan lupa, dan yang paling penting, teman-teman semua mencatat dan merangkum poin-poin yang dirasa penting. Teman-teman juga jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan. Mungkin cukup sekian yang dapat Bu Vivi sampaikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye!